Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mendia Sianti, NIM K1C019013. Perkenalkan, nama saya Lin Alfiani, NIM K1C018021. Nama saya Afiatna Fikri Utami dengan NIM K1C019002. Nama saya Listiana, NIM K1 Channel 19022. Saya Roy Anggara Tarigan, NIM K1C019028. Nama saya Intan Nailus Salam, NIM K1C019033. Perkenalkan, nama saya Rizka Rihatun dengan NIM K1C019042. Saya Salma Mua Prasya, NIM K1C019068. Saya Salma Prelina Kurniawan dengan NIM K1C019060. Perkenalkan, nama saya Tio Darmawan, NIM K1C019077. Perkenalkan, nama saya Hilda Hilmatulajana, NIM K1C019054, akan mengulas sedikit. Dr. Daryono SSI MSI merupakan Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Vice President Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Pada postingannya di Instagram, yaitu Daryono BMKG, membahas tentang global animasi yang menunjukkan aktivitas gempa bumi selama 1 tahun berdasarkan hiposenternya. Kemudian, pada akun YouTube-nya, yaitu Daryono BMKG, mengunggah beberapa informasi terkait aktivitas gempa, tipe-tipe gempa, dan pemahaman tentang tsunami. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pembicara utama di berbagai kegiatan-kegiatan webinar. Lili Kurniawan merupakan Deputi Pencegahan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Di profil Instagramnya, yaitu L1L1 Kurniawan, terdapat beberapa hashtag. Salah satunya hashtag Masyarakat Budaya Indonesia. Di postingan Instagramnya terlihat bahwa beliau sering mensosialisasikan tentang keluarga tangguh bencana untuk memperkuat desa tangguh bencana. Pada tanggal 27 Agustus 2020, beliau mengikuti Posgab Siaga Bencana di Jawa Barat. Di akun Instagramnya, seringkali beliau menjadi pembicara di beberapa seminar maupun webinar. Saat ini, saya akan mengulas tentang sosial media dari Profesor Dwiko Rita Karnawati. Profesor Dwiko Rita Karnawati telah ditunjuk sebagai Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia (BMKG) sejak November 2017, setelah selesai menjabat sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada. Untuk mengulas sosial medianya, saya menggunakan sosial media Twitter dari @dwikoritakarnawati. Di tahun 2019, Profesor Dwiko Rita Karnawati di Twitternya sering memberikan informasi terbaru terkait peringatan dini gelombang tinggi dan beberapa perakiraan cuaca. Di dalam sosial media dari Twitter Profesor Dwiko Rita Karnawati terdapat juga sosialisasi, narasumber, atau seminar dalam suatu acara yang berhubungan dengan BMKG di dalam maupun luar negeri, seperti webinar sosialisasi panduan evakuasi tsunami di masa COVID-19. Profesor Dwiko Rita Karnawati juga sering memberitahu di Twitternya tentang rapat yang diadakan oleh BMKG dengan intensi besar di dalam maupun luar negeri, seperti rapat koordinasi dan konsolidasi tindak lanjut penyiapan dan pengolahan sumber daya untuk penanggulangan banjir di Jabodetabek. Selain itu, Profesor Dwiko Rita Karnawati juga sering meninjau lokasi yang sedang dikerjakan oleh BMKG itu sendiri, seperti yang telah dikerjakan yaitu meninjau operasional 24/7 di BMKG, yaitu Climate Early Warning System (CEWS) dan Meteorology Early Warning System (MEWS) dan Indonesia Tsunami Early Warning System (INATEWS). Di sini saya akan menjelaskan tentang akun Instagram bernama @greta_thunberg. Greta Thunberg adalah aktivis lingkungan Swedia yang bekerja mengkampanyekan isu-isu terkait pemanasan global dan perubahan iklim. Pada Agustus 2018, Thunberg menjadi tokoh terkemuka karena memulai pemogokan sekolah pertama setelah gelombang panas dan kebakaran hutan terjadi di Swedia.
Pada Desember 2018, Thunberg berpidato di Konferensi Perubahan Iklim PBB. Pada Januari 2019, ia diundang untuk berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos. Dan pada Desember 2018, majalah Time menyebut Thunberg adalah salah satu dari 25 remaja paling berpengaruh di dunia. Maurizio Norman Sadipar adalah seorang meteorologi yang mempunyai akun Instagram yang bernama MN Sadipar. Di dalam akun Instagramnya, ia memposting perkiraan cuaca. Ia juga memposting beberapa fenomena alam. Salah satunya adalah tromba laut yang sangat bagus di pantai Argentina. Ia juga sering menjadi pembicara di suatu webinar dan beberapa stasiun TV. Saya akan memberikan sedikit ulasan tentang Stas Bartnikas atau yang sering dikenal dengan nama Stas Bart. Stas Bart merupakan fotografer udara berasal dari Moskow. Fotonya dimuat di majalah di seluruh Rusia dan Eropa seperti majalah perjalanan Sunday Times, National Geographic Daily Dozen, dan beberapa majalah lainnya. Ini merupakan akun Instagram pribadi yang digunakan Stas Bart untuk mengunggah hasil fotonya. Dan berikut beberapa gambar yang pernah diambil oleh Stas Bart. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ketua BMKG saat ini adalah Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, Magister Sains, Doctor of Philosophy. Kantor pusat BMKG terletak di Jalan Angkasa 1, nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat. BMKG menyediakan informasi tentang kualitas udara, gempa bumi dan tsunami, perakiraan cuaca, perakiraan iklim, instrumentasi, dan sarana teknis lainnya. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat luas melalui akun media sosial milik BMKG, yaitu Info BMKG yang tersedia di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, serta aplikasi mobile untuk iOS dan Android, atau melalui website BMKG, yaitu www.bmkg.go.id. Apa sih itu BNPB? BNPB merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bertugas untuk menanggulangi bencana baik yang terjadi karena manusia maupun yang terjadi karena alam. Untuk laman sosial media yang saya pakai yaitu Instagram di @bnpb_indonesia, sementara untuk webnya itu ada di www.bnpb.go.id. Dalam laman Instagramnya, BNPB memberikan ilmu tentang mitigasi bencana. Dan saat ini BNPB fokus di bidang penyebaran COVID-19 di Indonesia, dan bahkan mitigasi bencana yang mereka jelaskan merupakan mitigasi ketika terjadi pandemi, seperti mitigasi untuk proses evakuasi gempa saat COVID-19. PVMBG merupakan kepanjangan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Pada postingan di Instagram, PVMBG_KSDM membahas tentang aktivitas yang terjadi pada gunung berapi. Salah satu contohnya, postingan tentang Gunung Agung di Pulau Bali yang kembali mengalami erupsi setelah 53 tahun beristirahat. PVMBG ini juga memberikan informasi tentang mitigasi bencana. Salah satu contohnya pada postingan kejadian tsunami Pangandaran pada tanggal 17 Juli 2006. PVMBG ini juga telah melaksanakan banyak sekali webinar dan disiarkan langsung di channel YouTube-nya PVMBG TV. Saat ini saya akan mengulas akun Instagram yaitu BPBTKG. BPBTKG adalah singkatan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. BPBTKG berlokasi di Yogyakarta dan merupakan unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan Geologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dilihat dari postingan Instagram, BPBTKG setiap minggunya memberikan informasi laporan aktivitas gunung berapi.
dan BPPTKG juga telah melaksanakan beberapa kali webinar. BPPTKG melakukan kegiatan sosial seperti donor darah, wajib latihan penanggulangan bencana, kunjungan kerja. BPPTKG memiliki akun Facebook, Twitter, dan YouTube untuk info lebih lanjut yang dapat diakses oleh masyarakat. PT Elnusa Tbk adalah satu-satunya perusahaan nasional yang menguasai kompetensi di bidang jasa minyak dan gas bumi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 25 Januari tahun 1969 dengan nama PT Elektronika Nusantara dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1969. Pada tahun ini, PT Elnusa telah berdiri selama 51 tahun. Kantor pusat Elnusa berdomisili di Geraha Elnusa lantai 16, Jalan TB Simatupang Kavling 1B, Jakarta Selatan. Saat ini, Elnusa merupakan pemimpin di sektor jasa migas dengan kliennya yang merupakan perusahaan nasional maupun multinasional. Jasa migas Elnusa antara lain, yang pertama, jasa data geofisik. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode ultrasonografi atau USG untuk memeriksa kandungan di bawah tanah. Yang kedua, jasa pengeboran migas. Yang ketiga, jasa pengelolaan lapangan minyak. Dan yang keempat adalah jasa pendukung, merupakan pelengkap dari jasa migas yang dimiliki Elnusa, antara lain data manajemen dan jasa telekomunikasi. Selain itu, Elnusa juga turut berpartisipasi dalam membantu perekonomian tenaga kerjanya dan juga turut berperan membangun pendidikan Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak karyawan yang berprestasi.